Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya pada pembacaan firman. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang maha suci, maha dahsyat, maha ajaib, kami datang sujud bersimpu di bawah kaki-Mu. Kami datang menyembah Engkau, Juru Selamat pribadi kami. Tiada kekuatan dunia yang kami andalkan selain kekuatan surga yang kami minta turun melingkupi kami. Urapi kami dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman hari ini. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang maha ajaib, maha mulia. Haleluya. Amin. Kisah perjalanan hidup Deborah, pemimpin dan hakim wanita yang bijaksana. Halo saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kisah inspiratif tentang Deborah, seorang pemimpin dan hakim wanita yang bijaksana dalam sejarah bangsa Israel. Kisah Deborah mengajarkan kita tentang kepemimpinan, keberanian, dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Mari kita selami perjalanan hidup Deborah dengan semangat dan harapan yang baru. Panggilan dan kepemimpinan. Deborah hidup pada masa ketika bangsa Israel mengalami penindasan di bawah kekuasaan Yabin, Raja Kanaan. Deborah adalah seorang nabi perempuan dan hakim yang memimpin bangsa Israel dengan bijaksana. Hakim-hakim 4 ayat 4 dan 5. Ia duduk di bawah pohon kurma. Deborah tempat di mana orang Israel datang untuk meminta nasihat dan keputusan hukum. Sebagai seorang pemimpin yang diurapi Tuhan, Deborah mendengarkan suara Tuhan dan memanggil Barak, seorang panglima perang Israel, untuk memimpin pasukan melawan Sisera, panglima tentara Yabin. Hakim-hakim 4 ayat 6-7. Barak setuju, tetapi meminta Deborah untuk menyertainya dalam pertempuran. Deborah dengan berani menjawab, "Baik, aku akan pergi bersama-sama dengan engkau." Hakim-hakim 4 ayat 9. Pertempuran dan kemenangan. Dengan keberanian dan hikmat Tuhan, Deborah dan Barak memimpin pasukan Israel ke dalam pertempuran melawan Sisera. Tuhan memberikan kemenangan besar kepada bangsa Israel dengan menghancurkan pasukan Sisera di Sungai Kison. Hakim-hakim 4 ayat 15. Sisera sendiri melarikan diri dan mencari perlindungan di tenda Yael, seorang wanita yang kemudian membunuhnya dengan memaku kepada Sisera ke tanah. Hakim-hakim 4 ayat 21. Kemenangan ini mengakhiri penindasan Kanaan atas Israel dan membawa kedamaian selama 40 tahun. Deborah dan Barak menyanyikan sebuah lagu kemenangan untuk merayakan perbuatan besar Tuhan dalam membebaskan bangsa Israel. Hakim-hakim 5 ayat 1-31. Hikmat dan inspirasi Deborah. Deborah tidak hanya dikenal karena kepemimpinannya dalam pertempuran, tetapi juga karena hikmat dan pengaruhnya sebagai hakim. Ia memberikan nasihat yang bijaksana dan memimpin dengan integritas yang tinggi. Deborah menjadi contoh luar biasa tentang bagaimana Tuhan dapat menggunakan siapapun, terlepas dari gender atau status, untuk melaksanakan rencananya yang besar.
Kisah Deborah mengajarkan kita tentang pentingnya hikmat, keberanian, dan ketaatan kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Deborah menunjukkan bahwa dengan iman dan keberanian, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan dan pembebasan dalam masyarakat kita. Dalam hidup ini, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan dan penindasan. Namun, seperti Deborah, kita diajak untuk tetap berani dan bijaksana. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan dalam setiap perjuangan kita. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, dan Dia akan menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Mari kita jalani hidup dengan iman yang teguh, ketaatan yang tulus, dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Teruslah berbagi kasih dan kebaikannya dalam hidup Anda. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.